nanti yang buka kegiatan di sana Pak Sekretaris. Saya sudah koordinasi, nanti beliau buka kegiatan di sana. Sedangkan penutupan saya usahakan saya bisa tutup. Harapan saya jangan bertanya ke sana lagi. Ya, saya pikir itu yang saya sampaikan. Kiranya besok pagi Bapak, saudara-saudara, para kabit, teman-teman yang mendampingi ini, kiranya besok semua bisa perjalanan sudah tiba dengan selamat di tempat kegiatan. Tempat kegiatan kita di Bandung ya. Saya pikir itu saja yang saya dapat sampaikan. Kiranya semua tetap dalam pengawasan. Nanti ada yang koordinir. Nanti dari ini mungkin dari ada Pak Rumi, ada Pak Taribaba juga. Dari kita tinggalnya ada berapa orang di itu? 4 ya? 5. Ya, nanti tolong diatur supaya semua bisa baik, baik. Saya pikir itu ya yang saya sampaikan. Saya ucapkan Bapak-bapak selamat melaksanakan tugas yang pemerintah percayakan, pemerintah Provinsi Papua Tengah percayakan ke pundak Bapak-bapak sekalian. Pergi dalam keadaan yang seperti saat ini, kembali juga membawa ilmu yang dapat mengembangkan pengembangan ikan nila dan budidaya telur di Kabupaten Nabire. Saya pikir itu saja yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Bagi bapak-bapak sekalian yang saya hormati, saya sangat bangga mewakili teman-teman peserta pelatihan dari ujung Indonesia Timur yaitu tanah Papua. Kami diberikan kesempatan yang luar biasa untuk mengikuti pelatihan budidaya ikan metode spesifikasi bioflok. Kami mendapatkan kesempatan yang luar biasa, diberikan tanggung jawab untuk membawakan doa di pagi hari ini. Dengan segala kerendahan hati, saya akan berdoa dengan sesuai dengan keyakinan saya, yaitu keyakinan Kristiani. Bagi bapak-bapak yang terhormat yang berbeda agama, mohon menyesuaikan diri. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari pemerintah Provinsi Papua Tengah, khususnya Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah, yang mempercayakan kepada Pandawa Farm and Fisheries sebagai penyelenggara pelatihan budidaya ikan spesifikasi bioflok. Dengan pelatihan budidaya ikan sistem bioflok ini, kami berharap seluruh peserta dapat menjadi lokomotif kekuatan bangsa ini dalam program ketahanan pangan nasional dan membangun jiwa kewirausahaan yang mandiri yang dapat menghadapi tantangan ekonomi dan pembangunan. Hadirin yang berbahagia, acara pelatihan selama 10 hari ini dari mulai tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024 akan kami dampingi. Kami akan merupakan semua ilmu, skills, dan apapun, sehingga pada saatnya nanti para peserta kembali ke tanah Papua Tengah langsung bisa mengaplikasikannya, yang pada akhirnya akan secara langsung membuka peluang usaha baru
bagi para peserta semuanya. Selain budidaya, nanti kami akan mengajarkan pula bagaimana cara pemasaran dan bagaimana cara melakukan pengamatan sehingga nilai jual dari ikan yang dihasilkan menjadi berlipat. Pada kesempatan ini, sekali lagi, kami dari Mandala Farm & Fisheries mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah berikan kepada kami selama 10 hari ke depan. Semoga di masa-masa yang akan datang dengan kemampuan tim ahli Pandawa Farm & Fisheries Kabupaten Subang dapat memberikan kontribusi lainnya dalam bidang perikanan, bahkan mungkin pertanian dan peternakan. Beberapa produk unggulan kami, mungkin di belakang bisa kita lihat 2 produk baru dari kami, itu adalah probiotik, kemudian seperti dengan harga nanti, harga atau biaya operasional budidaya di Papua Tengah. Jadi nanti mungkin kita akan ada di Papua Tengah, karena tidak usah beli di Jakarta, kita bikin di Papua Tengah. Ya, saya tidak butuh orang pintar. Kami akan berikan ahli-ahli yang memang benar-benar bisa memberikan kontribusi yang luar biasa untuk pengembangan di Papua Tengah. Mungkin akan sangat membanggakan bagi kita semuanya apabila suatu saat nanti Provinsi Papua Tengah adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang dapat mengekspor buah nada kuning atau buah sultan. Provinsi pertama nanti kalau jadi kita yang mengekspor, gitu ya. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, hadirin yang berbahagia, mohon maaf apabila dalam beberapa hal kami ada kekurangan, karena ini adalah acara pertama kali dengan pemerintahan. Ya. Masa yang akan datang kami akan berbagi ini, persiapan kami akan matang lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semua kegiatan selama 10 hari dapat terlaksana dengan baik serta dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah daerah Kabupaten Subang sangat apresiasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan PATN ini dalam rangka implementasi program pemberdayaan melalui kewirausahaan bagi masyarakat Provinsi Papua Tengah. Hasil kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Energi dan Sumber Mineral Provinsi Papua Tengah dengan Pandawa Fisheries yang merupakan salah satu kelompok pembudidaya binaan Dinas Perikanan Kabupaten Subang yang bergerak di bidang usaha budidaya dengan sistem bioflok. Hadirin yang kami hormati, sebagai gambaran, Kabupaten Subang memiliki potensi perkiraan yang sangat besar, mulai dari daerah pesisir di wilayah utara, pedalaman di wilayah tengah, dan pegunungan di wilayah utara. Potensi perikanan tersebut terdiri dari perikanan tangkap di laut dengan panjang pantainya sekitar 68 km. Perikanan budidaya wayo dengan potensi tambak seluas 10.000 hektar, tenang seluas 2.500 hektar, serta olah air deras sebanyak 1.500 unit. Usaha perikanan yang telah berkembang hingga saat ini di Kabupaten Subang adalah usaha penangkapan ikan di laut, usaha budidaya ikan yang terdiri dari budidaya kolam air tengah. Budidaya kolam air tengah perikanan tersebut adalah ikan mas, nila, lele, bandeng, kakap, udang windu, dan udang faname. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, terdapat pula industri rumah tangga pengolahan hasil perikanan, di antaranya pengolahan ikan asin, pindang, terasi, dan kerupuk. Perairan umum sebesar 22.785,71 ton dan produksi budidaya ikan sebesar 57.260,19 ton. Produksi ikan untuk terus dipacu guna memenuhi permintaan pasar terhadap ikan yang semakin menginginkan. Kabupaten Subang, Bapak Agus, para peserta pelatihan, para pendidik, para panitia semuanya, kemudian undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Sebelumnya sama dengan Pak Kadis Pergani, beliau juga sama karena setiap Senin itu ada acara di Pemda dengan Bupati, jadi mewakilkan kepada saya dan
tidak menggunakan rasa hormat mungkin karena saya ditugaskan oleh beliau. Tadi sih sudah terjadi kalau misalkan ada waktu katanya tidak akan kesini, tapi mudah-mudahan ada di saat ini saya menjadi kepala Balai Latihan Kerja Kabupaten Subang, ada dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Subang. Dari teknis ada kejuruan las, kemudian kejuruan garmen, kejuruan elektronika, listrik, otomotif, komputer, juga di manajemennya ada kita junior sekretaris, manajemen bisnis dan lain-lain. Juga ada di pengolahan hasil pertanian. Nah ini sangat nyambung sekali sebenarnya. Kalau saya lihat program pemerintah itu yang di dinas pertanian misalkan. Jadi kalau misalkan kita nanam kopi itu kita latihkan dari hulu ke hilir, ya, dari mulai menanam sampai dengan pemasarannya itu bukan memasarkan kopinya, misalkan tanam kopi. Kalau kita nanti dioplok tanam lele, bukan lelenya satuan yang dipasarkan, tapi kalau kita lele itu diolah menjadi misalkan sabun lele atau sebagainya, sehingga menjadi nilai ekonomi yang lebih tinggi. Nah itu tugas kami di sana ada. Jadi bagaimana kita mengolah hasil pertanian, hasil perikanan supaya nilai jualnya akan menjadi lebih tinggi. Bagaimana untuk di bidang teknologi akhirnya budidaya ya sebenarnya ada di kami. Kalau sebagai kegiatan yang tidak kami akomodir karena kami juga merupakan binaan yang milik Kemenaker, yaitu Balai Latihan Kerja Lebar. Sekarang sudah berganti nama Pelatihan Vokasi Batubara. Saya yakin di tempat Bapak juga diperkuat ada semua programnya hampir sama dengan kami. Kemudian karena BLK Indonesia termasuk juga di teman-teman di sana, teman-teman di Magelang, Bapak Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya luar biasa ini bagi rekanan yang sampaikan ini Pandawa. Luar biasa ini juga ini menjadi salah satu pengusaha Subang dan anggota kami juga yang selalu berlatih dari saya sering banyak ngobrol juga. Kemarin juga kedatangan beliau kira-kira beberapa bulan yang lalu saya ngobrol di tempat beliau. Dan hari saya yang tidak bisa sebut satu-satu, saudara-saudara semua, saya ucapkan selamat datang di Kota Subang, di dataran Sunda, Jawa Barat. Saya, perkenalkan diri saya, nama saya Agus Prapanto, yang dalam tahun ini diamanai menjadi Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Subang. Kadin adalah menjadi mitra strategis pemerintah. Pengusaha dan usaha BUMN, BUMD menjadi wajahnya adalah di Kadin, Kamar Dagang Indonesia. Kadin lahir dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 yang bermitra dengan menjadi mitra strategi pemerintah. Tentunya kegiatan-kegiatan seperti ini adalah sesuatu yang harus kita dorong sebagai kebijakan nasional bahwa nanti ke depan daerah harus menjadi daerah yang mandiri. Inilah salah bentuk kepedulian pemerintah terhadap Papua. Rekan-rekan saudara-saudara saya yang hadir di Subang ini untuk kita bersharing ilmu tentang peluang dengan perikanan ini menjadi pahlawan-pahlawan ke depan untuk bisa mengembangkan daerahnya masing-masing, untuk menjadi pelaku-pelaku usaha kewirausahaan yang menjadi mendapatkan nilai lebih, tentunya bisa menularkan kepada yang lain di masyarakat Papua Tengah. Dari Papua Tengah yang dalam ini diwakili oleh Dr. Gunawan Jaga. Waktu kami persilakan. Ini sih seperti ini Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96 itu sudah tidak kita daerah transmigrasi sudah di stop. Tapi kita ada berpikir bagaimana kita mengembangkan daerah transmigrasi, tapi khususnya adalah transmigrasi lokal atau transmigrasi khusus OA. Nah, itu yang kita mau kembangkan. Jadi daerah-daerah kita akan kembangkan daerahnya
lokasinya, tapi kita dari transmigrasi, tapi masyarakat itu sendiri yang punya lahan. Jadi kita akan coba beberapa metode, kita majukan dulu transmigrasi yang ada dengan cara apa? Bagaimana memanfaatkan dan potensi yang ada. Jadi kami punya sungai sangat banyak di Nagari, belum banyak dikembangkan. Jadi air sungai itu mengalir sampai di laut Telkom begitu saja. Kami punya potensi pariwisata juga banyak, potensinya, tapi belum dikembangkan dan memanfaatkan yang baik. Kita punya pulau-pulau, itu kalau kita snorkeling, itu ikannya banyak. Cuma belum dikelola dan dimanfaatkan yang baik. Ini barusan kalau di Danau Sentani itu, barusan ada itu kolam-kolam ikan yang ada di air tawar danau. Itu baru dikembangkan di Jayapura. Kita berharap bahwa potensi air, potensi tanah yang masih kosong itu bisa dikembangkan, bisa dimanfaatkan. Banyak dan kita bisa. Makanya caranya adalah kita harus bawa mereka belajar di sini, berburu di sini, bagaimana yang tadinya produksi ikan itu mungkin beberapa kolam itu hanya 100 kilo per produksi, itu bisa naik, bisa 200 kilo, bisa 1 kuintal, bisa 3 kuintal. Caranya bagaimana? Yaitu teknologi, makanannya, perkawinannya atau apanya, itu yang perlu kita gali. Di sini kita menimba ilmu. Kalau ibarat kata orang di tempat kita belajar ini, bagaimana kita memanfaatkan, bertanya sebanyak-banyaknya, bagaimana caranya, bagaimana kelolanya, sampai bagaimana memasarkannya. Tadi kalau dibilang bahwa ikan sudah berubah jadi abon. Dulu kita ikan hanya bisa jual saja, kita selesai. Tapi kalau sudah berubah jadi abon, nilainya berbeda, nilai tambahnya berbeda, rupiahnya pun juga berbeda. Nah, ini kita inginkan. Yang kedua, ada program nasional yang perlu kita sambut, Pak. Program nasional apa? Makan siang gratis. Makan siang gratis itu apa yang dibutuhkan? Makanan, Pak. Makanan. Kita punya lahan, kita punya, tapi kita perlu, kalau di tempat lain makan nasi, besok kita bukan makan siang, bukan dengan nasi, dengan keladi, dengan betatas. Budaya kita sagu. Nah, itu yang kita perlukan, bahwa ini harus dikembangkan, ditanam. Begitu pula ikan. Itu yang kita harapkan, bahwa nanti pulang dari sini, Bapak semua tanam ikan, kembangkan ikan, budidayakan ikan, kita carikan pasarnya. Dimakan siang itu, kita bawa ke sekolah-sekolah, kita minta bahwa pemerintah beli. Bisa, harus bisa. Bagaimana caranya? Kalian bikin kelompok-kelompok, nanti pulang harus ada kelompok-kelompok kecil, jangan langsung putus. Jangan dilembut langsung hilang, langsung praktek. Di halaman rumah, di belakang rumah, di air kebun, di lahan kalian. Nah, itu kita kembang, itu yang kita mau. Nah, itu yang kita bawa, kalau sudah mau panen, kita akan lapor, nanti kasih tahu bahwa saya sudah siap panen. Kalau dulu panen biasanya ikan 3 bulan ya, kalau tidak salah. Kalau bisa dengan belajar di sini 1,5 bulan kita panen. Nah, teknologinya yang perlu, makanya makanan. Sekarang ini mindsetnya adalah orang di Cina itu sudah tanam padi, itu bukan di tanah lagi, di atas gunung, tanam padi. Sudah berpikirnya. Bahkan sekarang ini kita sudah berpikir bahwa kita di Papua belum ada kereta, di sini sudah ada kereta cepat. Nanti Bapak rasakan. Ahli teknologi, ahli ilmu, ahli segala macam berubah perekonomian yang menyebabkan kita bisa belajar, itu yang kita harapkan. Mungkin itu dari saya, Pak. Langsung buka ya. Jadi saya mohon maaf sekali ini kepada dia, seharusnya datang karena lain kita ada kesibukan lain di luar ini. Dan saya atas nama Gubernur Provinsi Papua Tengah mengucapkan terima kasih sekali, Pak, pemerintah Kabupaten Subang, Pak dari Kadin juga atas sambutan di sini, Pak. Kami titip masyarakat kami untuk mereka bisa belajar di sini, Pak, menimba ilmu di sini, bagaimana memproduksi bioflok ya. Yeah. Oke, langsung buka ya. Iya, Pak. Tanda peserta langsung buka. Oh, tenaga
syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pelatihan budidaya ikan spesifikasi bioflok di Tanah Pasundan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 29 hingga 12 hari ke depan. Saya buka secara resmi. Tahan Pak. Tahan, pelan-pelan ya, satu-satu, pelan-pelan, satu-satu. Tahan Pak, mohon izin 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik Pak, tahan, mohon izin 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya. Baik Pak, mohon izin 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya. Itu. Pak, mohon izin 1, 2, 3. 1, 2, oke. Kita foto sama-sama. Lagu Tanah Papua sebagai khasnya. Alhamdulillah, mungkin setelah ini kita ada coffee break di luar. Ya, kita tutup dengan alhamdulillah acara telah selesai sesuai kata. Oke, Bapak itu. 1, 2, silakan. Subang. Ada Pasundan. Ini terima kasih sudah nih. Jangan